Halo semua, perkenalkan namaku Evelyn Victoria Gani dari kelas 9A absen 8. Dan kali ini aku akan pergi ke Taman Mini. Simak terus dan selamat menonton ya. Ini kita lagi naik bis sekolah guys. Yes. Ini kondisinya rame banget bisnya. Ada kajian juga. Sama ada Rani dan Nia sama Maira. Tiba-tiba dia minta maaf tapi nggak balas. Nah, jadi di sini ada berbagai tempat ibadah, ada masjid, lalu di sebelahnya juga ada gereja. Santa Katarina. Ini buat gereja Katoliknya. Lalu di sini kita juga ada gereja Kristen juga di situ. Tadi setelah ada gereja, kita juga ada pura di Taman Mini Indonesia Indah. Nih puranya kurang lebihnya seperti ini. Indah banget ya. Sama ada juga rumah adat Provinsi Lampung. Nah, di sini yang berwarna keemasan ada Wihara Buddha. Wihara Buddha Arya Dwimpa Arama. Lalu kemudian di sini juga ada Anjungan Jawa Barat. Ada pondok-pondok kayak gitu ya. Ini ada Anjungan Jawa Tengah. Lalu di sini juga ada pulau-pulau, miniatur pulau ya. Nah, ini kita udah deket banget sama Museum Batik Indonesianya. Ini besar banget ya. Jadi di sini kita juga udah reservasi tempat Museum Batiknya. Halo Pak. Ini kita udah berada di dalam Museum Batiknya. Di sini ada berbagai sejarah-sejarahnya ya. Ada pesan penting, lalu ada makna dan filosofi. Di sini juga ada ventilasi. Ada arca. Nah. Di sini ada berbagai macam motif batik. Lalu di sini ada ruang audiovisual. Ini ada berbagai sejarah juga. Ada batik Maah, batik Sarita, batik Simbut. Ini ada touchscreen-nya juga, di mana kita bisa interaksi. Ada batik Belanda dan batik Hokokan. Ini ada berbagai motif batik. Lalu ada teknik pembuatan batik, ada kain-kainnya. Ceplok tapi bukan telur. Cantik banget ya. Ini ada mencanting, deskripsi prosesnya. Lalu ini ada alatnya. Di sini juga ada bahan-bahan alami yang biasa digunakan untuk membuat batik. Ada proses pembuatan batik cap, proses melukis tangan lilin, pembuatan batik tulis. Nah, di sini kita juga bisa menyusun kata. Lalu ini ada batik cap. Di sini ada patungnya.
Lalu ada deskripsinya. Tetap batik walau pakai cat. Selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan untuk pewarnaan batik. Ada kayu gambir, lalu ada kulit manggis, dan masih banyak lagi. Merintah warna tradisi leluhur. Nih, ada warna kuning, hijau, merah muda, merah, ungu, dan abu-abu. Museum Batik Indonesia. Ini ada proyeksi batik juga. Selanjutnya di sini ada berbagai patung, lalu juga ada berbagai kain dengan deskripsi perkembangan batik di Indonesia. Batik parang lidah api, motifnya seperti ini. Lalu ada batik sawung galing. Lalu ini ada batik erupsi Merapi. Selanjutnya ada batik kerton seperti ini. Lalu ada batik tulis lung kuku. Mirip kupu-kupu ya motifnya, seperti namanya. Ini ada berbagai nama-nama tokoh juga seperti Era Kartini, Insinyur Soekarno, lalu ada Saridah Nyung Bintang Sudiwoyo, Ali Sadikin, dan juga SBY. Ini ada patungnya juga, patung pasangan. Ini juga ada gambar proses pembuatan batik. Cantik sekali ya. Lalu ada nama-nama tokoh juga. Ada Iwan Tirta, Soeharto, lalu ada Gotik Swan, Oisuchan, Raja dan Ratu Jawa. Lalu di sini ada kain-kain batik. Sini ada Truntum Gurda, batik Dedebiah, lalu ada batik berwarna ungu, lalu ada batik buketan kembang krisan. Bunga krisan ya. Selanjutnya ada batik terang bulan Matar Ungu. Lalu ada batik Panjengan Parangganda Suli. Ini ada patung-patung lagi dan ada berbagai batik juga. Kalian boleh banget ke Museum Batik di Taman Mini Indonesia Indah ini karena dari tempat-tempatnya sangat indah juga. Di sini juga ada kita dapat berinteraksi dan orang-orang serta tour guide-nya juga ramah-ramah dan mereka dapat menjelaskan seluruh hal secara mendalami dan juga mendetail. Oke, sekarang kita mau ke Museum Indonesia. Oh, ada adanya Maria, belum tahu. Oh. Oke, jadi di sini kita mau ke Museum Indonesia. Ini kita bisa. Ini tampak luarnya. Tampak ada anomali hitam. Situ ada kakak-kakak cantik. Nah, ini Museum Indonesianya. Megah dan luas ya. Banyak ukiran juga di dalamnya. Di samping Museum Indonesia ada kolam ikan. Di kanan kirinya. Dan di depan Museum Indonesia ada ukiran di dinding. Ini ada peraturannya di situ. Nah, di sini kita udah berada di dalam Museum Indonesia. Ini ada perahu. Lalu di sini juga ada berbagai tulisan-tulisan informasi. Ini ada peta citra Indonesia. Ini ada lokasinya sebagai acuan ya. Ini ada berbagai papan informasi juga. Kemudian ini ada berbagai objek-objek sejarah. Sini ada tifa. Dan ada berbagai alat musik juga nih. Ini ada rebab. Lalu ada seruling. Kemudian ada tahuri. Dan juga ada sape. Ini ada patung juga. Ukiran kayu, seni pahat ya. Ada wayang Bima, lalu ada patung Cili. Di sini ada patung yang bernama Ibu dan Anak. Lalu kemudian di sini ada busana adat. Dan ini ada perhiasan-perhiasannya yang biasa dipakai. Kemudian di sini ada tombak.
Lalu ada busur dan anak panah. Selanjutnya di sini ada peralatan yang dipakai untuk bertahan hidup. Ada kapak dan mandau. Lalu ada piring. Di sini juga ada wastra Nusantara. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada peradaban Nusantara dan manusia. Ada manusia Indonesia, yaitu ada Homo erectus, manusia modern awal, lalu ada Fahira, lalu ada Australomelanesid, Mongolit, dan ada aneka ras dan suku bangsa. Di sini juga ada papan informasi. Papan informasinya panjang ya. Capaian budaya, manusia Indonesia sekarang, dan ada slogan juga. Kemudian di sini juga ada berbagai hal alat yang digunakan manusia purba. Ini ada tengkorak manusia. Yang pertama ada tengkorak manusia wajah seperti ini dan tengkorak Homo erectus. Nah, selanjutnya di Museum Indonesia ini ada berbagai topeng-topeng Nusantara. Sebelum kita pindah ke topeng-topeng, kita lihat ke perahu dulu yuk. Ini ada perahunya yang bernama miniatur kapal pinsi. Di sini juga ada papan informasi budaya agraris. Dan ada berbagai objek-objek sejarah juga di sini. Lalu ada rumah adat. Ada rumah adat Joglo. Lalu ada juga rumah adat Karo, Batak Karo. Di sini juga ada alat lagi bernama lesung. Kemudian ada rumah adat dari Lombok dan Barunia. Dan di sini juga ada alat untuk mendayung. Dan juga ada alat yang bernama bubu. Ini bernama bubu. Nah, selanjutnya kita akan pergi melihat topeng-topeng di Nusantara. Ini dia topeng-topengnya. Sayangnya saya tidak bisa menyebutkan tiap-tiap nama topengnya karena durasi. Jadi saya hanya akan menunjukkannya. Ini ada topeng bernama hudok. Ini merek Evelyn. Ini ada topeng gajah. Lalu ada topeng apa ini? Barongan. Lembu Gemarang. Makaki. Lembu Sura. Rahwana. Dekorasi. Klono Joyo Sentiko. Lembu Suro. Sini juga ada topeng lagi. Ini. Merek Evelyn. Nah, kemudian di sana juga ada topeng. Di sini juga ada. Topengnya mirip bebatuan gitu ya guys. Di sini juga ada topeng lagi. Di sini juga ada papan informasi mengenai berbagai topeng. Ada kisah cinta dan kepahlawanan. Mengungkapkan identitas seni topeng Malang. Lalu ini ada topeng yang berada di dalam gelas kaca. Chandra Kirana. Tiap topeng ini juga dilengkapi oleh alat pengecek suhu agar objek sejarah ini tidak hancur dan dapat lestari selalu. Emang iya? Oke, selanjutnya kita ke lantai 2 dari Museum Indonesia. Di lantai 2 ini berisi berbagai kain tenun seperti ini. Indah semua ya. Ini ada yang bernama Hinggi Panhudu. Lalu ada Hinggi Kawuru dan juga ada Hinggi Kombu. Kemudian di sebelah sini juga ada kain tenun juga. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna krem, oranye, coklat, dan juga hijau. Di sini juga ada kain tenun lagi. Nah, dan di sini ada kain ulos Sibolang. Tadi aku dapat informasi dari tour guide-nya, ketiga kain ini yang berada di depan kita itu adalah kain yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Di sini ada kain lagi, dan kain yang berwarna keemasan ini biasanya digunakan oleh para bangsawan karena pada zaman dahulu mereka menggunakan benang yang berasal dari emas asli. Selanjutnya kita akan melihat alat-alat apa saja yang dipakai untuk menenun kain. Nah, ini alat tenunnya. Nanti orangnya akan duduk di sebelah sini dan menenun kain tersebut. Lalu di sini ada roda-roda dan berbagai macam kain lagi. Kemudian kita akan melihat saat kain itu dipakai oleh orang-orang dan digunakan sebagai pakaian adat.
Di sini ada pasangan yang pertama menggunakan kain berwarna biru. Lalu ada juga seperti ini. Ini dipakai di pundaknya kainnya. Dan ada yang berwarna mengkilap seperti ini. Dan ada juga seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh pakaian adat Papua, digunakan oleh orang Papua. Di belakangnya terdapat berbagai kain tenun juga. Nah, kain-kain ini biasa digunakan sebagai selimut. Lalu kita ke lantai 3 dari Museum Indonesia. Nah, di sini ada patung. Patungnya tinggi dan besar sekali ya. Lalu ini ada penahapan pembangunan ibu kota Nusantara. Di sini juga ada IKN. Ini yang berbentuk seperti Garuda yang megah ya. Ini bapak gue yang bikin. Di lantai 3 ini terdapat berbagai macam papan informasi mengenai ibu kota Nusantara dan tahapan-tahapan yang mereka lakukan untuk membangun ibu kota tercinta kita. Sekarang kita telah berada di penghujung acara outing class dari English Club, yaitu pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kita lagi di bis nih, mau pulang. Dadah. Sekarang aku udah sampai di sekolah dan aku akan segera pulang. Sekian vlog dari aku. Terima kasih telah menonton. Dadah.